Mineralogi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari mineral. Yang dimaksud dengan mineral adalah benda padat anorganik yang terbentuk secara alamiah, yang terdiri dari unsur-unsur kimiawi dalam perbandingan tertentu, di mana atom-atom di dalamnya tersusun mengikuti suatu pola yang sistematis. Proses pembentukan mineral terbentuk secara alamiah di alam dapat berlangsung secara kimia, fisika, dan mekanika. Proses kristalisasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 sistem, yaitu sistem magmatisme. Sistem ini berlangsung dalam tubuh magma. Kristalisasi magma ini terjadi akibat perubahan suhu dan tekanan magma. Proses ini berubah bentuk cair magma menjadi padatan. Sistem granitit magmatit, yaitu yang mana granit adalah salah satu jenis batuan beku intrusi plutonik yang tersusun atas mineral-mineral berafinitas asam, yaitu feldspar dan kuarsa. Kedua mineral penyusun granit tersebut memiliki titik leleh yang rendah, yaitu 500-600 derajat Celcius. Sistem air permukaan dan air bawah permukaan. Proses ini berlangsung akibat suhu lingkungan atau iklim yang sangat kering, sehingga terjadi proses penguapan air permukaan dan bawah permukaan dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang sangat lama. Air permukaan dapat berupa air laut, air sungai, air danau, dan penguapan pada sistem respirasi tumbuhan dan tanah. Sistem hidrotermal. Pada sistem ini, kristalisasi terbentuk akibat sirkulasi air bawah tanah batuan panas pada sistem gunung api. Mekanisme yang terlibat tersebut adalah adanya energi yang dilepaskan oleh peluruhan unsur radioaktif dalam sistem magmatik. Sistem air panas hidrotermal dapat mengendapkan mineral dalam rekahan-rekahan batuan hingga mengisi rekahan mineral tersebut. Sistem metamorfik. Mineral metamorfik adalah mineral yang terbentuk hanya pada suhu dan tekanan tinggi. Terkait dengan proses metamorfosis mineral ini yang dikenal sebagai mineral-mineral indeks. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisik mineral. Yang pertama ada mineral. Mineral adalah warna yang bisa ditangkap oleh mata bila mana mineral tersebut terkena sinar. Warna ini penting untuk membedakan antara warna yang disebabkan oleh campuran atau pengotoran dan warna asli elemen-elemen utama pada mineral tersebut. Yang kedua ada carat. Biasanya digunakan untuk membedakan dua jenis mineral yang tampak warnanya tampak sama tetapi warna caratnya berbeda, biasanya dalam keadaan bubuk. Lalu selanjutnya ada kilap sebagai hasil pantulan cahaya dari permukaan mineral. Secara garis besar, kilap dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kilap logam adalah kilap yang dihasilkan dari mineral logam. Yang kedua ada kilap non-logam, merupakan kilap yang berasal dari mineral berwarna muda. Kilap non-logam dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu seperti kilap intan, kilap sutera, kilap lemak, dan kilap mutiara. Selanjutnya ada belahan. Belahan merupakan sifat fisik mineral yang disebabkan oleh tekanan dari luar atau pemukulan menggunakan palu. Halo, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kristalografi. Namun, sebelumnya mari kita mengenal apa itu kristal. Check out. Oke, jadi ini adalah kristal. Nah, kristal itu adalah suatu zat padat yang memiliki molekul atau atom yang teratur. Nah, keteraturannya ini terlihat jelas dari kenampakan permukaannya yang memiliki bidang-bidang datar. Next. Oke, next ada yang namanya genese kristal. Apa sih genese kristal itu? Jadi, genese kristal itu adalah proses pembentukan kristal. Nah, proses ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah proses cair ke padat, yang artinya lelehan dasar dari pembentuk kristal itu membeku akibat perubahan suhu. Yang kedua ada proses dari padat ke gas, yang artinya hasil sublimasi gas-gas yang berasal dari aktivitas vulkanisme. Dan yang ketiga ada fase padat ke padat, artinya terjadi perubahan struktur akibat dari tekanan dan suhu. Next. Oke, next ada yang namanya unsur-unsur kristal. Yang pertama yaitu adalah bidang kristal. Bidang kristal itu adalah bidang bayangan yang dapat membelah kristal menjadi dua bagian yang simetri. Kedua yaitu adalah sumbu simetri. Nih, jadi sumbu simetri itu adalah garis bayangan yang dibuat untuk menembus dari pusat simetri. Yang ketiga yaitu adalah pusat simetri. Ayo, apa ya kira-kira pusat simetri itu? Jadi, suatu kristal itu dapat dikatakan memiliki pusat simetri apabila salah satu bidang permukaannya itu memiliki pasangan bidang permukaan yang lainnya juga.
Oke, kemudian ada yang namanya 7 sistem kristalografi. Kira-kira kalian tahu nggak apa saja 7 sistem itu? Yuk, kita kenalan. Yang pertama, yaitu sistem isometrik. Nah, sistem isometrik ini yaitu sistem yang memiliki 3 sumbu, di mana ketiga sumbunya ini saling tegak lurus dan memiliki panjang yang sama. Nah, yang kedua itu adalah sistem tetragonal. Jadi untuk sistem ini sama seperti sistem isometrik. Bedanya untuk sistem tetragonal sendiri dia memiliki 2 sumbu yang sama panjang dan satu sumbunya itu tidak sama panjangnya dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada ortorombik. Nah, untuk ortorombik sendiri sama seperti isometrik dan tetragonal, dia memiliki 3 sumbu, hanya saja ketiga sumbunya itu tidak memiliki panjang yang sama. Yang keempat, trigonal. Jadi untuk trigonal ini dia memiliki 4 sumbu kristal. Namun, sumbu-sumbunya ini menghubungkan secara vertikal. Dan yang kelima ada heksagonal. Heksagonal ini sama seperti sistem trigonal. Bedanya ia memiliki 6 bidang kristal secara vertikal. Keenam, monoklin. Jadi untuk monoklin ini memiliki 3 sumbu. Namun salah satu sumbunya itu miring dari sumbu yang lainnya. Dan yang terakhir, ketujuh. Ayo tebak, apa itu? Oke. Yang ketujuh itu adalah triklin. Nah, jadi untuk triklin itu dia memiliki 3 sumbu juga. Hanya saja setiap sumbunya itu tidak saling tegak lurus, artinya dia sama-sama miring. Oke, mungkin hanya di sini saja untuk bab kristalografi. Sampai jumpa. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai batuan beku. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu batuan beku? Kenapa jadi disebut sebagai batuan beku? Jadi batuan beku ini merupakan jenis batuan yang terbentuk dari pendinginan dan pengerasan magma yang melalui proses kristalisasi ataupun tidak, baik di bawah permukaan bumi sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan bumi sebagai batuan ekstrusif. Batuan beku ini terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku gang, batuan beku dalam, dan batuan beku luar. Batuan beku dalam adalah pembekuan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Batuan beku dalam memiliki struktur yaitu konkordan dan diskordan. Batuan beku gang adalah magma yang membeku di lorong antar dapur magma dan permukaan bumi. Batuan beku luar adalah magma yang keluar dari dapur magma yang membeku di permukaan bumi sehingga mengalami proses pendinginan yang sangat cepat. Umumnya terbentuk saat letusan gunung berapi. Selanjutnya, pada batuan beku memiliki struktur dan tekstur. Batuan beku luar memiliki 9 struktur, yaitu masif, setting joint, columnar joint, pilau lava, vesikular, amigdaloidal, skoria, senolit, dan autobrachia. Selanjutnya ada tekstur dari batuan beku. Tekstur ini adalah hubungan antara massa mineral dengan massa gelas yang membentuk massa yang merata dalam batuan. Tekstur batuan terbagi menjadi 4, yaitu granularitas, derajat kristalisasi, kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi batuan piroklastik. Yang pertama yaitu apa itu batuan piroklastik? Jadi batuan piroklastik itu sendiri yaitu suatu batuan yang berasal dari letusan gunung berapi sehingga merupakan hasil pembatuan dari bahan hamburan atau pecahan magma. Selanjutnya yaitu apa aja komposisi dari batuan piroklastik. Komposisi dari batuan piroklastik itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kelompok juvenil, yang kedua kelompok kognit, yang ketiga yaitu kelompok acidental. Di mana kelompok juvenil itu yaitu bila material penyusun dikeluarkan langsung dari magma.
itu terdiri dari padatan atau partikel tertekan dari suatu cairan yang mendingin dan kristal. Yang kedua tadi yaitu kelompok kognit, di mana bila material penyusunnya dari material hamburan yang berasal dari letusan sebelumnya, dari gunung api yang sama atau tubuh vulkanik yang lebih tua dari dinding kawah. Dan kelompok yang ketiga tadi yaitu bila material penyusunnya merupakan bahan hamburan yang berasal dari batuan non-gunung api atau batuan dasar berupa batuan beku, sedimen, metamorf, sehingga mempunyai komposisi yang seragam. Selanjutnya yaitu struktur dari batuan piroklastik. Struktur dari batuan piroklastik ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama vesikular, yang kedua amigdaloidal, yang ketiga skoria, dan yang keempat yaitu masif. Dimana gambar pada masif itu sendiri yaitu ini, gambar dari vesikular itu ini, gambar dari amigdaloidal itu ini, dan gambar dari skoria itu ini. Selanjutnya yaitu tekstur batuan piroklastik. Tekstur batuan piroklastik ini sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu derajat pembundaran, yang kedua yaitu derajat pemilahan, yang ketiga yaitu kemas, yang keempat yaitu porositas, dan yang kelima yaitu ukuran butir. Di mana derajat kebundaran ini sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu membundar sempurna, yang kedua membundar, yang ketiga agak membundar, yang keempat agak meruncing, dan yang kelima yaitu meruncing. Gambarnya bisa dilihat di sini. Oke. Selanjutnya yaitu derajat pemilahan, di mana derajat pemilahan ini sendiri merupakan keseragaman ukuran besar butir penyusun batuan endapan atau sedimen dalam sortasi. Ini dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pemilihan sangat baik, yang kedua pemilihan baik, yang ketiga pemilihan sedang, yang keempat pemilihan buruk, dan yang kelima yaitu pemilihan sangat buruk. Contoh gambar derajat pemilihan sendiri bisa dilihat pada di samping ini. Baik, selanjutnya yaitu kemas. Kemas ini sendiri yaitu menunjukkan suatu ketersentuhan antara butir pembentuk batuan piroklastik. Kemas ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kemas terbuka, dan yang kedua yaitu kemas tertutup. Contohnya itu bisa dilihat pada gambar yang di samping ini. Selanjutnya yaitu porositas. Porositas ini yaitu tingkatan banyaknya lubang di dalam batuan. Batuan dikatakan mempunyai porositas tinggi apabila pada batuan itu banyak dijumpai lubang. Begitupun sebaliknya, batuan dikatakan mempunyai porositas rendah apabila kenampakannya kompak, padat, atau tersemen dengan baik, sehingga sedikit sekali atau bahkan tidak mempunyai pori-pori. Penentuan porositas ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu porositas baik, yang kedua porositas sedang, dan yang ketiga yaitu porositas buruk. Yang kelima yaitu ukuran butir. Tabel ukuran butir sendiri bisa dilihat pada gambar samping ini. Baik, itu tadi sebagian materi dari batuan piroklastik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi mineral batuan piroklastik, klasifikasi batuan piroklastik, dan mekanisme pembentukan endapan piroklastik. Jadi pada komposisi mineral batuan piroklastik itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mineral-mineral sialis, yang kedua adalah mineral-mineral ferromagnesia, dan yang ketiga yaitu adalah mineral tambahan. Yang pertama yaitu mineral-mineral sialis. Mineral-mineral sialis ini terdiri dari kuarsa, feldspar, dan feldspatoid. Nah, yang kedua yaitu ada mineral-mineral ferromagnesia, di mana dia terdiri dari piroksen,
dan olivin. Nah, yang ketiga yaitu adalah mineral tambahan. Dia itu seperti hornblende, biotit, magnetit. Klasifikasi batuan piroklastik. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu terkonsolidasi dan tak terkonsolidasi. Nah, di mana dia itu terkonsolidasi artinya menyatu, berarti tak terkonsolidasi artinya tidak menyatu. Endapan piroklastik tak terkonsolidasi. Nah, itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada bom gunung api, blok gunung api, lapili, dan debu gunung api. Nah, ada pun selanjutnya yaitu endapan piroklastik yang terkonsolidasi. Nah, dia dapat dibagi menjadi 4, yaitu breksi piroklastik, aglomerat, batu lapili, dan taf. Nah, tadi kita sudah membahas tentang komposisi mineral batuan piroklastik dan klasifikasi batuan piroklastik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan endapan piroklastik. Nah, jadi pembentukan endapan piroklastik ini dibagi menjadi 3, yaitu piroklastik jatuhan, piroklastik hembusan, dan piroklastik aliran. Nah, yaitu ada yang pertama yaitu piroklastik jatuhan. Apa sih itu piroklastik jatuhan? Jadi piroklastik jatuhan itu adalah saat letusan gunung berapi eksplosif, dia akan mengirimkan awan serpihan ke udara, lalu fragmen piroklastiknya itu akan jatuh kembali ke permukaan dikarenakan gravitasi saat hujan abu terjadi. Piroklastik hembusan. Jadi piroklastik hembusan itu adalah konsentrasi rendah partikel dalam aliran gravitasi yang terdiri dari partikel vulkanik dan gas. Piroklastik aliran. Nah, akibat gaya gravitasi partikel dan gas vulkanik dalam konsentrasi tinggi dapat membentuk massa material yang mengalir seperti campuran sedimen fluida. Mekanisme pengendapan ini disebut juga sebagai piroklastik aliran. Ini saya akan menjelaskan magma. Magma adalah lelehan silikat bersuhu tinggi berada di dalam litosfer yang terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas serta mengandung sejumlah bahan berwujud gas. Apabila magma keluar melalui kegiatan gunung berapi dan mengalir di atas permukaan bumi, ia akan dinamakan lava. Untuk proses pembentukan magma itu sendiri adalah magma dalam kerak bumi dapat berbentuk sebagai akibat dari perbenturan antara dua lempeng litosfer, di mana salah satu dari lempeng yang berinteraksi itu menunjam dan menyusup ke dalam astenosfer. Untuk magma sendiri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada diferensiasi magma, adalah proses penurunan temperatur magma yang terjadi secara perlahan yang diikuti mineral-mineral seperti yang ditunjukkan dalam deret reaction Bowens. Asimilasi magma adalah proses meleburnya batuan samping akibat naiknya magma ke arah permukaan yang bersifat basah, berubah menjadi asam karena komposisi batuan sampingnya lebih bersifat asam. Sekian, terima kasih. Hello guys, I am here to explain to you about bone relaxing series. Bone relaxing series is a mineral formation series created in 1929 by a petrologist from Canada named Norman Levy Bowen. This series contains the sequence of mineral formation formed from the cooling of magma. This is the bone relaxing series. As you can see, on the left side there are temperature parameter, and on the right there are the acid alkaline parameter. On the temperature parameter, they are from 100,000 degrees to 600 degrees, which means if the series goes down, then the temperature of the rock cool down. On the acid alkaline parameter, they are from calcium to natrium and alkaline to acid. When the rock was first formed, the rock is alkaline and contains a lot of calcium, and when it changes, the rock becomes acidic and contains a lot of natrium. And then this is discontinuous series and discontinuous series. In the discontinuous series section, there are minerals olivine, pyroxene, ambipol, and biotite. In this partner series, when a mineral changes, for example as olivine to pyroxene, the contents of olivine is not present in pyroxene, as well as another mineral such as ambipol and biotite.
In the continuous series section, there are anorthite, bentonite, labradorite, andesite, oligoclase, and albite. In this part of series, when the rock, for example, anorthite changes to bentonite, there are still small amount of the mineral content the anorthite in the bentonite, and so on until albite. When these two series of mineral are used up, the test will be formed to feldspar, and when certain conditions occur when this rock is exposed to high water pressure, it will turn to muscovite. Then the remnant of the formation of muscovite remaining silica and oxygen, and then turn into quartz. Well, I will explain about the rock cycle. The rock cycles begin with magma. This magma becomes the main ingredient for rock formations. Magma can come out to the Earth's surface in the event of volcanic eruptions, both extrusive and intrusive. Extrusive eruptions occur when a volcano erupts and ejects magma to the Earth's surface. Meanwhile, intrusive eruptions occur when magma rises to the top, but doesn't reach the Earth's surface. When magma manages to come out to the Earth's surface, it will come into contact with clear air. Eventually, the magma solidifies and becomes igneous rock. Igneous rock that has reached the Earth's surface, experiencing the process of weathering rocks assisted by wind energy, weather, rain, and also the heat of the sun. Furthermore, the weathered rock is transported to a place and then it undergoes depositions. Gradually, these depositions it will increase and eventually harden. Furthermore, the rock had undergone a lithification process so that the structure and shape of the rock. Finally, a new type of rock is formed which is called sedimentary rock. Furthermore, the sedimentary rock was gradually buried so that it experienced very high pressure and temperature. This process is known as metamorphism. This is what makes sedimentary rock undergo chemical structure change. Eventually, this rock completely transformed into a metamorphic rock. Then the high pressure and the temperature in the Earth's mantle causes the solid rock to meet again. Magma continues to be the bowels of the Earth until there is volcanism and tectonic activity that occurs. And the cycles continues to this day. Baik, sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.